Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridholan Nasution dengan NIM 2006709. Baiklah, dalam video ini saya akan menyampaikan media virtual reality atau VR. Yang pertama, virtual reality. Virtual reality adalah salah satu aplikasi dari teknologi multimedia memiliki kelebihan dalam mendeskripsikan sebuah keadaan atau sebuah objek, di mana visualisasi yang ditampilkan tidak hanya dapat dilihat dari suatu sudut pandang saja, namun dapat dilihat dari segala sudut. Karena memiliki 3 definisi visual, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer atau virtual environment. Augmented reality merupakan kebalikan dari virtual reality, di mana model atau objek sengaja ditambahkan dalam dunia nyata. Kajian virtual reality. Apa itu virtual reality? Virtual reality dipahami sebagai simulasi komputer interaktif yang dapat mempengaruhi indera pengguna, bahkan menggantikan satu atau lebih indera manusia, sehingga pengguna larut ke dalam lingkungan simulasi. M. Mihlej et al. 2014. Virtual reality secara bahasa berarti keadaan nyata atau ide yang dimaksudkan ke dalam dunia maya atau memvirtualkan objek nyata atau ide yang tepat memperhatikan sifat-sifat fisiknya. Oleh karena itu, harus dibedakan dengan animasi 3D yang dapat pada film dan game, karena tidak memperhitungkan data dan kondisi fisik dari objek-objek yang berada di dalam lingkungannya. Sebuah virtual pasti memperhatikan aspek ergonomis dan antropometri. Ini adalah added value sebuah VR ergonomis, berarti barang yang divirtualkan harus cocok dengan anatomi tubuh manusia ketika digunakan seperti kita menggunakan barang-barang yang bisa berada di sekitar kita. Sedangkan antropometri berarti di dalam virtualisasi tersebut diperhitungkan ukuran fisik dari gerakan manusia terhadap semua objek virtual dan di sekelilingnya. Dua hal tersebut merupakan aspek analisis yang menjadi pembeda virtual reality terhadap games. Aspek lainnya adalah fungsionalitas. Di sisi ini komponennya adalah readability, touchability, dan accessibility. Readability berarti objek di dalam dunia visual dapat dijangkau, dipegang, dan berinteraksi dengan user. Touchability berarti objek dapat dirasakan. Objek yang kita pegang atau sentuh memiliki berat ataupun kontur permukaan. Dan accessibility berarti objek dalam dunia virtual memiliki perilaku sama dengan objek dalam dunia nyata. Misalkan bila dalam tubuh manusia terdapat 25 derajat kebebasan, maka dalam dunia virtual pun harus sama. 1. Virtual Environment (VE). Definisi dari VR atau VE terus berkembang, dan pada saat ini istilah keduanya saling berkaitan. Will Sloan dan Druckrash 2006 mengatakan bahwa VR mengarah kepada teknik atau sistem berupa perangkat dan software, sedangkan VE merupakan lingkungan yang diciptakan melalui komputer. Virtual environment adalah lingkungan yang disimulasikan oleh komputer, berupa lingkungan sebenarnya yang ditiru atau lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Mihlej et al. 2014. Yang kedua, virtual presence. Virtual presence yaitu sebuah perasaan keberadaan seseorang dari lingkungan virtual. Penggunaan tersebut bereaksi dengan objek virtual selayaknya berinteraksi dengan objek nyata. Penggunaan merepresentasikan perasaan dari berada di sebuah lingkungan virtual. Waterworld mengatakan bahwa virtual presence sulit untuk dimunculkan melalui media selain VR, karena media lain tersebut tidak memberikan fasilitas atau kemampuan kepada sensor aktual dan imersi fisik langsung terhadap lingkungan. Pemahaman dari kehadiran
langsung telah ditingkatkan melalui konsep dari kehadiran yang dimunculkan oleh media. Imersi merupakan keadaan di mana pengguna berada di sebuah lingkungan yang berupa untuk meningkatkan perasaan ruang atau perasaan seperti berada di keadaan nyata. Virtual presence dapat dikategorikan menjadi physical atau sensory dan mental presence. D. Sejarah perkembangan VR. 1. Sejarah awal virtual reality. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan head-mounted display yang merupakan jendela ke dunia virtual. Seorang ilmuwan bernama Myron Kruger tahun 1975 menemukan video flash yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Jaron Lanier tahun 1989 memperkenalkan virtual reality dan menciptakan bisnis komersial pertama kali di dunia maya. L.B. Rosenberg tahun 1992 mengembangkan augmented reality untuk melakukan perbaikan pada pesawat Boeing dan mengembangkan salah satu fungsi sistem AR yang disebut Virtual Fixed Tourist yang digunakan di Angkatan Udara Amerika Serikat, Armstrong Labs, dan menunjukkan manfaat pada manusia. Stephen Feiner, Blair McElantry, dan Dory Slickman tahun 1992 memperkenalkan untuk pertama kalinya major paper untuk perkembangan prototipe AR. Hirokazu Kato 1999 mengembangkan AR Toolkit di Heat Lab dan didemonstrasikan di SIGGRAPH. Bruce H. Thomas tahun 2000 mengembangkan ARKUK, sebuah mobile game AR yang ditunjukkan di International Symposium on Wearable Computers. Pada tahun 2008, Wikitude AR Travel Guide memperkenalkan Android J1, telepon yang berteknologi AR. Skosa tahun 2009 memperkenalkan Floor Toolkit yang merupakan perkembangan dari AR Toolkit. Floor Toolkit memungkinkan kita memasang teknologi AR di sebuah website karena output yang dihasilkan berbentuk flash. Wikitude Drive tahun 2009 meluncurkan sistem navigasi berteknologi AR di platform Android. Tahun 2010 aksesoris menggunakan teknologi AR pada iPhone 3GS. Bidang-bidang lain yang menerapkan teknologi augmented reality di bidang kedokteran medikal merupakan augmented reality pada visual penelitian. 3. Teknologi pencitraan yang sangat dibutuhkan untuk simulasi operasi dan simulasi pembuatan vaksin virus. Militer juga menerapkan augmented reality pada latihan tempur mereka. Sebagai contoh, militer menggunakan augmented reality untuk membuat sebuah permainan perang di mana prajurit akan masuk ke dalam dunia game tersebut dan seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan janggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.